kopi malah. Udah di kopi juga, udah disimpan hasilnya. Memang kita lagi nunggu data juga Pak, nunggu data dari Pak juga. Kalau secara ukuran itu ini berarti masih punya Pak. Dari gambarnya kita dari Pemda itu kan belum ada tuh. Cuman Bapak ini kan emang ada tuh yang itu yang gambar itu tapi masuk ke tanah Bapak. Bagi. Ini aneh jelasin. Ini sekolah yang ini PRL. Ya, salah. Ya. Pak Satiri ini masuknya. Kemudian di sini Pak Satiri pernah jual dengan Pak Sugiri di sini. Di sini dijual 50 meter di sebelah sini. Nah terus ini sih ada lagi rumah. Ini tanah masuk ke tanah Pak Satiri. Nah ini kemarin semuanya masuk tanah Haji Satiri. Sudah gini. Tempo dulu orang tua berpikiran begini supaya bayar pajak itu murah, diperkecil meterannya cuman 700 meter. Padahal tanah itu luasnya 2000 lebih. Pembuktian itunya tanahnya dulu lebih dari mana? Nah, pembuktiannya salah satu contoh ini. Ini masih tanah Haji Satiri di kemarin itu lempeng itu. Ini tanah dia yang dijual di pinggir. Di sini ada lagi 50 meter. Itu contoh pembuktiannya. Nah, ini masuk mari area yang sini. Oke. Ini berarti kalau ini pasti masuk ada di sini berarti Iya, pasti ya. ini termasuk jalan tuh. Ini rumah Pak Haji ini nih. Ini kita ini Pak Haji gini enggak apa-apa. Ya, Jalan-jalan gitu tuh gitu. Ya, tahu ini jalan. Itu. Ini tanah punya Pak Haji. Iya. Oke, cuman kan begini Pak Haji. Gimana pun juga ini kan sekolah ada urusan umat nih masyarakat. Betul. Ya, bisa nggak ini dikomunikasikan? Kita tutup ini kita buka dulu nih. Buka dulu, nanti biar ketemu nih. Iya. Jadi deh, Karena terkait ini tadi saya sudah sampaikan. Ya. Ini kan dalam tahap proses Ya. bagaimana dimediasi oleh dinas pendidikan bagian aset semua. Iya. Saya bilang sama dan disampaikan oleh Pak Iya. Haji itu. Dia bilang, ini dibuka dulu nih, buka dulu demi Umat lah. anak-anak. Iya. Kelihatannya kan anak sekarang lagi nggak sekolah Pak. Gitu. Iya. Udah gini. Iya. Ini mau diizin nih, Cing. Ya. Boleh juga kita. Mau diizin ya, Pak Haji ya. Iya, boleh. Boleh. Ini karena udah laporan ke kita nih Iya. dari Satpol PP. Iya. Jadi saya akan coba undang semua nih. Iya. Gudang, Ya. kecamatan Gudang. Semuanya diundang. Mana lagi diundang kan rekannya kelurahan, masuk Pak Haji. Iya. Pak Haji lengkapi kalau merasa ini memang lahannya dan Iya. ada surat-suratnya, Iya. ya kan? Iya. Daripada enak. Iya. Walaupun anak-anak lagi libur, Nggak apa-apa. Ya, artinya ini mah dia ngaji dulu dah. Soalnya yang ini mah kita berdua. Itu. Iya. Sama ini di Cing, Cing. Itu. Maaf, Nggak enak saya banget, sebagai jubirnya Pak Haji, Ah, hal ini nggak mau itu dibuka saya. terus maunya diapain? Ada puasa. Saya mohon segera kita koordinasi, kita rapat, baru setelah rapat dibuka. Begitu. Iya. Bapak maunya begitu apa gimana? Apa kita Gini, lakukan gini, aja gini, Bapak? gini. Data di kelurahan gimana Pak Lurah nih? Ini Gitu. masih apakah memang tanahnya di Satiri apa tanah sekolah gitu? Kalau data di kelurahan kan kita sama dengan aset tuh. Ah. Datanya sama dengan aset yang data di kelurahan itu kan memang kalau gambar itu kita belum punya gambar. Oh, jadi kelurahan nggak punya Memang gambar. zaman dulu itu kabupaten itu menyerahkan gini Pak, di sini tuh luasnya segini aja, tapi Iya. tidak ditunjukkan di mana. Tanahnya di mana? Apa sih Pak yang dipersoalkan Pak sehingga terjadi penutupan akses jalan ini? Yang dipersoalkan kepada klien kami, saudara kami, orang tua kami, adalah menuntut haknya yang terpakai oleh pemerintah alias SD 01 Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Timur. Kita mencari haknya. Karena Pak Haji sudah tua, mungkin dalam posisi bicara mungkin kurang lancar, masih kurang ingatan. Jadi dia
beliau minta bantu kepada saya sebagai pendamping untuk mengklarifikasi apa yang dia sedang lakukan terhadap baik pemerintah maupun terhadap yang lainnya di sekitar lingkungan. Pak, ini lahan yang diklaim oleh klien Bapak ini berapa luas, Pak? Yang tersurat ya, yang tersurat dalam surat 700 meter. Padahal luas yang sesungguhnya lebih daripada 2000. Ada pertanyaan, kok bisa begitu Pak? Pertanyaannya tempo dulu bahwa kita taruh di NJOP 700 dengan alasan supaya bayar pajaknya murah. Oh. Gitu. Singkat daripada cerita ini, Pak Haji bahwa beliau tahun 2010 menjadi RW. Dia tidak hiraukan tanah dia ini. Dia seolah-olah nggak inget lah. Seolah-olah tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Oh, setelah dia ingat terjadinya gusuran jalan tol. Terjadinya gusuran jalan tol bahwa dia dicari-cari untuk menandatangani surat menandatangani surat yang tergusur oleh jalan tol. Kemudian ada seorang yang mencari beliau, ketemulah dengan seorang ustadz yang namanya Ustadz Agus. Ustadz Agus itu adalah pendatang dari Tasik sebagai tukang kredit. Dan dia masa kecilnya tahu persis letak tanah Pak Haji, keturunannya tahu. Dan orang itu nanya kepada Ustadz Agus, Pak Ustadz, sebenarnya tanah itu yang di masjid, tanah siapa sih ahli warisnya? Masih ada atau tidak? Oh masih. Siapa? Pak Haji Satiri no. Gitu. Nah setelah diberitahu orang tersebut datanglah menemukan Pak Haji Satiri. Pak Haji itu benar tanah Pak Haji? Iya. Oh itu tanah kakek saya. Ini masih ada waris dari Pak Haji. Pak Haji suruh tanda tangan. Diberikanlah beliau uang 14 juta rupiah. Setelah tanda tangan. Kononnya tanah tersebut nilainya bukan 14 juta. Lebih dari itu, nilai sangat besar, bahkan miliaran. Beliau nggak tahu. Nah, beliau berpikir setelah melihat ada sebuah NJOP, loh, dan ada girig, ini tanah-tanah saya. Maksudnya tanah ini ya, tanah SD. Ini tanah saya, nama Satiri Siih, dengan luas 700 meter. Gitu kan? Luas 700 meter. Setelah dia lihat yang sana saja tanah kakek saya masih tanda tangan, apalagi yang sini ini tanah nama-nama saya. Kok saya miliki cuma 100 meter nih, 80 meter. Dia cari bagaimana caranya untuk ketemu yang sisa itu. Konsultasi sama saya, oh ini bisa kita cari. Saya tanya beliau sudah jual belum? Belum pernah jual. Wakafin ke sekolah? Belum pernah. Kemudian saya pelajari dengan baik dan betul. Menurut saya ya, menurut saya. Saya lihat kebenaran suratnya. Oh oke. Atas nama Satiri Siih. Saya kemudian mendatangi kepala sekolah. Kunjungan saat habis lebaran. Kunjungan habis lebaran saya datang ke beliau, tanya kepala sekolah, kebetulan kepala sekolahnya baru saja menjabat di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Ya kita silaturahmi nih. Ya ini sebelumnya minta maaf barangkali Bapak terganggu. Tapi kita ini intinya adalah silaturahmi saja. Saya bertanya, Pak Kepala Sekolah apa yang Bapak miliki? Surat sekolah ini ada enggak? Kalau memang ada tolonglah beritahu saya. Kemudian coba Pak sini buka, lihat Pak Haji. Akhirnya ini sudah berapa lama Pak yang diduga lahan yang dibangun oleh gedung sekolah ini terpakai? Nih lu ntar ya. Ketemu kepala sekolah dulu, saya cerita ke kepala sekolah. Ini biar di sini. Ketemu dengan kepala sekolah. Akhirnya apa yang Bapak miliki? Setelah saya lihat
Ini bentuknya boleh di copy. Pak, nanti ditunjukkan aja kepada Ya. media, Pak. Ya. Setelah ditunjukin, oh ini bukan surat kepemilikan. Hanya ini berupa surat pemberitahuan bahwa sekolah ini dibangun pada tahun 82. Waktu itu Inpres yang dipimpin presidennya oleh Bapak Soeharto. Nah, ini baru dibangun tahun 82. Saya tanya, ada lagi nggak Pak? Tidak ada lagi, hanya ini saja. Artinya sekolah ini tidak memiliki surat yang valid. Ya, menurut saya dan pengamatan saya, tidak memiliki surat yang valid, hanya pemberitahuan. Kenapa? Kalau sekolah yang baik, administrasinya bagus, contoh seperti ini, ada data tanah sekolah, rapi, ada dasarnya dari mana. Kalau ini nggak berdasar. Nah, kemudian musyawarah tersebut, nah akhirnya kata Pak Kepala Sekolah, kelurah saja musyawarahnya. Datanglah kita ke Pak Lurah pertama kali. Akhirnya Pak Lurah kita ajak bicara, Pak nanti kita bicarakan, kita musyawarahkan bersama. Oke lah Pak Lurah, berapa hari? Ya akhirnya kita minta seminggu ya Pak, seminggu. Datang lagi seminggu, kemudian belum membuahkan hasil. Saya punya inisiatif, pasti sekolah ini masuk dalam aset Pemda Tangsel. Di sana ada aset dua, ada aset Dinas Pendidikan, ada aset Pemda. Saya tanyakan dulu ke aset Dinas Pendidikan. Orangnya sakit, nggak ketemu saat itu. Kata dia, Pak kalau gitu Bapak ke aset ini aja. Nah, aset Pemkot aja. Saya ke aset Pemkot, ketemu dengan Pak Kasih, namanya Pak Yudi. Pak Yudi kasih aset. Apa kata beliau? Pak kalau gitu, kalau Bapak ingin tahu, buatkan surat resmi saja tertulis. Oke Pak, kapan saya kemari? Ya udah Bapak buatkan saja. Alhamdulillah saya buatkan yang pertama untuk Pak Lurah, yang pertama untuk Dinas Pendidikan, yang kedua untuk tadi aset Pemkot, tertulis semuanya. Saya kembali lagi ke Dinas Pendidikan. Apa jawaban orang Dinas Pendidikan? Pak nanti dimusyawarahkan. Karena kami ini harus teliti dulu kebenaran surat Bapak. Gitu kan? Balik lagi ke aset. Pak, gimana Pak? Ini surat saya. Jawabannya belum Pak. Kebetulan ada Pak Dadan waktu itu wakilnya ya. Pak Dadan wakil. Oh kebetulan saya yang pegang aset untuk Kelurahan Pamulang. Saya tanya Pak Dadan. Gimana Pak Dadan? Oh gini Pak, emang betul itu. Saya yang megang. Cuma kita masih mempelajari. Pak, intinya Pak, Ya. tuntutan yang Bapak berikan Pak, sehingga dari membuat tanggul atau Ya. membuat tembok ya, Ya. gitu. Nah, apa nih Pak? Intinya saya ingin direspon dengan secepatnya dan respon yang baik dan positif. Tidak ada intimidasi dan tidak ada kata-kata yang menyakitkan pemilik. Pak, ini sudah berapa lama Pak lahan ini dipakai oleh pihak? Dipakai dari tahun 82 sampai saat ini. Belum ada pembayaran? Insya Allah nol. Boro-boro pembayaran, kita minta komunikasi aja. Ini Pak, mohon maaf Iya. ya Pak, ini kan menyangkut masalah tentang dunia pendidikan Pak. Iya. Masih, Iya. dan juga mengingat nasib generasi anak bangsa nih Pak. Oh ya, Nah, ini bagaimana nih Pak dengan langkah Bapak itu membuat? saya sangat peduli. jalan? Saya sangat peduli dengan dunia pendidikan. Bahkan saya adalah pendidik. Saya pendidik dari tahun 83 sampai tahun 87. Sudah capek saya didik anak orang Pak, dan anak saya sendiri. Alhamdulillah begitu lama akhirnya baru saya pindah ke pengawas karena sudah capek, udah tua. Saya peduli dengan pendidikan, tetapi ada yang harus kita selesaikan. Pak Haji juga peduli dengan lingkungan, tetapi harus jelas bagaimana hak dia. Jangan diabaikan dong hak orang.
respon dengan baik dan cepat. Kita pengennya seperti itu. Jangan dianggap entar dulu, ini dulu. Seperti bola kita tendang sana tendang sini. Pak, ini kan saat ini memang aktivitas kegiatan belajar mengajarkan memang masih libur Pak ya? Iya. Ya, nanti pas ketika ini kan akses satu-satunya jalan menuju ke sekolah nih Pak. Ya. Ketika ditutup itu, nah anak yang mau masuk sekolah bagaimana nih Pak? Ini insya Allah kita ada solusi untuk musyawarah. Saya bicara kepada tadi Pak Muksin sebagai kasih satpol ya. Kebetulan beliau teman saya. Alhamdulillah mudah-mudahan ya kita nanti dalam tempo yang sangat dekat 1 minggu. Tadi saya minta 2 hari katanya nggak bisa. 1 minggu insya Allah nanti ada musyawarah kita dipanggil. Saya minta dipanggil secepatnya supaya ini selesai.